Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Air putih nyampe ya, baru alhamdulillah doang air putih nyampe. Dikit lagi susu, dikit lagi udah ada piring-piringnya. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaqu ila minhajil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pernah baca tulisan di atas? Pernah ya? Ada qul huwallah, ada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di belakangnya kita dibentengin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelah kanannya kita diyakinin alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Udah enggak ada ragu-ragu lagi kita sini. Jangan begitu masuk Masjid Baitur Rahim cuma begini-begini doang. Begini lagi. Kata dia, gile bener lah. Yang nulis katanya gila ini. Bersyukur kita hari ini, tadi sudah disampaikan oleh guru kita minta kepada Allah sehat walafiat. Ini mohon maaf lahir batin, kita orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang tinggal di sekitar Masjid Baitur Rahim, kalau kumpul semua luber sampai keluar-luar. Tapi kita alhamdulillah, meskipun kondisinya yang tadinya titiknya kuning-kuning, orange-orange berubah jadi merah, yang merah berubah jadi hitam, bukan merah lagi jadi hitam. Toh kita tidak takut, toh kita tetap berangkat ke Masjid Baitur Rahim, toh kita tetap sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kana fi dhimmatillah, hidupnya itu dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah ragu-ragu, enggak usah was-was mau berangkat ke Masjid Baitur Rahim. Siapa yang bilang Rasul kana fi dhimmatillah, hidupnya dijamin sama Allah. Lah kalau dijamin kan berarti dilindungin kita. Tapi kudu pakai iman. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, ka'annahu shallal lailu kullaha, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Semalam tidur apa kagak?
Pak, ini ada orang apa sih? Ada ya. Semalam tidur apa enggak? Saya kalau malam minggu emang agak was-was dikit, jangan-jangan kebablasan nih. Udah melek sampai 1:30 saya tahan-tahan. Kata bini, nah lo udah manggut-manggut, mendingan meremin dikit. Cuma kadang-kadang kalau udah merem aja. Tapi alhamdulillah tadi, ya kan, bangun juga meskipun was-was. Tapi kita bilang sama Allah, ya Allah, ntar mau kuliah subuh, jangan sampai lewat. Mintanya sama siapa? Allah. Pakai apa? Iman. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk. Ini kita lagi ngapain nih? Duduk. Ya. Ada yang duduk yang mantap banget, ya. Duduknya mantap. Ya, itu namanya duduk mutamakin. Ya, duduknya simetris, tegak. Itu yang diajarin sama Imam Syafi'i kalau emang kuat. Kalau duduknya simetris begitu mutamakin, biar kata maaf mata ngantuk-ngantuk dikit, ada yang begini doangan. Ada yang sampai kayak trio macan. Wus. Tapi kalau duduknya mutamakin, mohon maaf lahir batin, dia nanti bangun mau sholat nggak perlu wudhu lagi. Cobain aja, mau buang angin duduknya simetris mutamakin, nggak bakal keluar. Jadi kita duduk begitu boleh, ya kan? Nyender boleh apa enggak? Boleh nggak Pak? Boleh, namanya jider. Ngaji sembari nyender. Ada lagi jiping, berarti ngaji sembari nguping. Jiping, jider, boleh. Yang kagak boleh giler. Ngaji sembari ngiler. Duduk kita habis ngapain? Salat subuh berjamaah. Siapa yang salat subuhnya berjamaah kemudian dia duduk, ngapain? Yadhkurunallah, ngingetin Allah. Kita ingat sama Allah. Ngaji kita, makanya DKM Masjid Baitur Rahim ngajak kita buat kuliah subuh. Maka saya termasuk yang bersyukur, alhamdulillah diajak dalam kebaikan, bertemu orang-orang baik, ya kan, dikumpulkan dalam keadaan baik, sehat kita, dan dikumpulkan di tempat yang paling baik, Baitullah, rumah Allah. Emang kita mau kemana lagi kalau bukan kemana? Lillah, kepada Allah. Subuhnya berjamaah, terus ngapain? Dia duduk. Habis duduk ngapain? Yadhkurunallah, ingat, sama-sama ingat Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Saling ngingetin kita kebaikan, kebenaran, kesabaran, dan rasa kasih cinta dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusalli rak'atain, entar salat subuh, entar salat 2 rakaat. Ya, begitu syuruk, ini biasanya bunyi apa kagak? Bunyi. Net. Ya, kalau masih bunyi alhamdulillah. Di tempat lain begitu bunyi dimatiin, berisik banget gitu. Ya, kita kalau masih bunyi alhamdulillah. Kita bersyukur masjid kita luar biasa. Yang dulunya sekarang udah jauh lebih alhamdulillah. Ini artinya mohon maaf lahir batin, ini bagian dari karunia Allah. Kita entar salat 2 rakaat namanya salat suruh, maka insyaallah ajruhu, pahalanya seperti orang yang berangkat haji dan umrah sempurna, mabrur, sempurna bitamamin, tamaman bitamamin, sempurna dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Enak gak Pak begitu?
enak, udah sholat subuh berjamaah, hidupnya dijamin Allah. Insya Allah kita sehat. Insya Allah tadi guru kita udah nyampein kita dijauhkan dari COVID-19, corona segala macam. Insya Allah, ya kan, kita datang kemari karena memang bagian dari niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi, kita kan emang minta sama Allah. Kita kemari kan memang ada tujuannya karena Allah. Di samping itu banyak sehat, minta seger. Ya, makanya kita doain DKM Masjid Baitur Rahim, guru-guru kita semuanya, saya nggak sebutin atu-atu. Insya Allah orang tua saya, ya, dilatih semuanya dah yang hadir. Insya Allah kita semua Allah jaga dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Namanya omongan ada di sini. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya omongan itu ada di sini. Wa inna ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Adapun kita disebut ini ada mulut kita, ya kan? 'Alal fuadi dalila, yang dari sini fuad keluar kemari. Selebihnya lebih banyak di sini. Maka kita bersyukur, insya Allah, ya kan, orang tua kita, saudara-saudara kita yang hadir ke sini, saya yakin insya Allah ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari keimanan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keimanan yang akhirnya menghantarkan kita kepada Masjid Baitur Rahim ini, sesuai namanya Baitur Rahim. Bait berarti rumah, Ar-Rahim rasa cinta dan kasih sayang. Insya Allah kita semua dikasihi dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minhumul lahid wa minhumus sabiq. Orang-orang yang sudah berjasa atas masjid ini, insya Allah yang sudah menggada, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan DKM beserta jajaran pengurusnya, kita jamaah tetap maupun tidak, insya Allah adalah kita bagian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada yang lain, kita kudu berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah yang tadinya merah jadi hitam dan seterusnya, ya. Mana-mana sekarang juga diperiksa. Yang nggak pakai masker diberhentiin, padahal nggak pakai helm. Yang pakai helm rapi, pakai jaket, pakai anuan dulu, jaga-jagaan sini, lupa pakai masker, lah diberhentiin. Yang nggak pakai helm berangkat aja, yang penting pakai masker. Apapun ceritanya, itu mah urusan kita sama manusia. Tapi sebaliknya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayo semuanya kita pulangin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa iman itu menghasilkan imun. Iman yang kuat, iman yang benar, iman yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghasilkan imun. Iman, imun, aman. Masjid Baitur Rahim kudu pakai protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Pakai masker. Yang pakai masker mati enggak? Yang pakai masker mati enggak? Mati. Yang enggak pakai masker apalagi? Kan begitu kira-kira. Yang cuci tangan mati enggak? Yang cuci tangan mati. Yang enggak cuci tangan ini ya. Yang jaga jarak mati enggak? Mati. Yang kagak jaga jarak mati. Cuma kita punya ikhtiar, kita punya kesempatan untuk berusaha ati Allah wa ati Rasul.
wa ulil amri minkum. Ayo patuhi apa yang disampaikan Allah, patuhi apa yang disampaikan Rasul, dan patuhi apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Kenapa? Disitulah Allah berikan kita keselamatan. Enggak usah takut ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ke Baitur Rahim enggak usah ragu-ragu. Siapa yang ngizinin? Allah. Siapa dia? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang kemudian maha menghidupkan. Tidur enggak dia? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Udah ada tulisannya. Enggak tidur ngejagain kita. Hidup apa enggak dia? Dia enggak hidup. Tapi Allah maha hidup. Allah mati enggak? Allah enggak mati. Tapi Allah maha mematikan. Yuhyi wa yumit. Bisa enggak Allah ngejadiin masjid kita aman, kampung kita aman, kita angkat tangan minta kepada Allah dijauhkan dari bala dan bencana? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang begitu mah gampang buat Allah. Protokol kesehatan jalanin karena memang kita patuh sama Allah, patuh sama Rasul, dan patuh kepada apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Bahwa kemudian setelah itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus. Bahkan kalau dipikir-pikir kita ini jauh lebih maju daripada protokoler kesehatan. Ada yang namanya peradaban Islam. Peradaban Islam itu memberikan kontribusi terhadap dunia. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, mau tidak mau. Begitu ada Covid, kita banyak belajar. Yang ngajarin kita lockdown, yang ngajarin kita PSBB, itu memang Rasul dulu mengajarkan kepada sahabat untuk lockdown, untuk PSBB. Siapa yang ngajarin? Rasul. Itu artinya peradaban Islam itu lebih maju sebetulnya karena memang udah ngajarin yang namanya PSBB, yang ngajarin yang namanya lockdown. Protokol kesehatan cuci tangan. 14 abad yang lalu Rasul udah ngajarin kita yang namanya protokoler kesehatan. Idza qama ahadukum, ketika datang kepadamu, bangun dia min naumihi, dari tidurnya. Makanya kalau kita tidur bacanya ya kan, bangun tidur kita baca ba'dama amatana, setelah kita dimatiin. Betul? Semalam kita mati semua. Coba sekarang kita ba'dama amatana, setelah mati kita dihidupin lagi. Makanya kalau kita ketemu orang tua kita yang udah kagak ada, mimpi ketemu, haqqan billah, itu benar karena Allah. Benar lo benar, tapi dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur itu pasti. Kenapa? Semua yang megang ruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman bedanya yang udah kagak ada ditaruhnya di alam barzah. Yang masih di petukangan, yang masih di AMD, yang masih di gang Santeng, itu dibalikin lagi ke gang Santeng. Tapi sebelumnya begitu mati, wayuk bidur ruh kita dipegang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta misalnya kangen sama orang tua kita, dipertemukan, ruh sama ruh diketemuin, nemu atas izin Allah. Ketemu Rasul misalnya soleh, ya guru kita misalnya, cuman nggak bisa nyeritain, insya Allah betul. Kenapa? Karena memang dipertemukannya lagi tidur, bukan lagi melek. Ini nemu siapa? Nemu Ali. Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Di mana? Itu pas di belokan gang Santeng. Lah kapan? Tadi habis kuliah subuh. Nah itu mah kagak beneran. Kenapa? Lagi melek.
abad yang lalu orang kalau bangun tidur, ya kan, kemudian ketika dia bangun fala yagmis yadahu, ini tangan jangan sampai nyentuh apa-apa. Kalau kita diajarin protokol kesehatan, jangan megang gagang pintu. Ke Alfamart nggak boleh begini, kan kudu begini, masih ikut-ikutan, ngono begini, ngono kemana begini, ya kan, yang mau keluar begini juga, nah akhirnya beradu dia. Itu mah dari zaman dulu 14 abad yang lalu udah diajarin sama Rasul, fala yagmis, jangan nyentuh apa-apa, nggak boleh acak-acak, maaf, ya, air putih nih, bangun tidur, ya kan, pegang, minum. Nasi goreng nih, cobain nggak boleh. Kayaknya nasi goreng enak nih, apa enak, cobain, nggak boleh. Ngapain dulu kita? Disuruh toharoh, disuruh cuci tangan, bersih-bersih dulu, baru kemudian megang yang lain. Itu kan protokoler kesehatan. Sejak dulu kita diajarin nggak boleh megang apa-apa. Begitu tidur kita disuruh nutup, ya kan, bangun tidur cuci dulu, untuk kemudian baru megang yang lain. Ini lebih dahsyat dari protokoler kesehatan. Kita sholat Jumat itu belum hari Jumatnya, masih hari Rebo. Itu kita udah terngiang-ngiang aja mau Jumatan, padahal 2 hari lagi. Hari Kemisnya udah kebayang besok Jumatan, padahal masih besok. Begitu Jumatnya, sebelum sembahyang Jumat kita mandi dulu. Kan begitu orang kita, mandi dulu, bersih dulu, ya kan, baju kerja lain, baju sembahyang lain, baju buat hari Jumat lain. Begitu mau Jumatan, bajunya diganti. Bis bajunya diganti, Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh, ya kan, ajilhu wa ajilu, ya Allah aku mengharapkan kebaikan dari baju ini, pakai doa. Terus diapain? Pakai minyak wangi. Di tengah jalan ketemu saudaranya, pakai minyak wangi lagi diolesin. Sampai Masjid Baitur Rahim, pakai minyak wangi lagi. Duh, berapa kali minyak wangi itu? Masuk kemari udah pada wudu. Langsung begitu masuk sholat tahiyatul masjid. Coba itu lebih dahsyat dari protokoler kesehatan. Bukan timbang nyuci tangan, mandi kita, bahkan mandinya wajib. Maksudnya bukan mandinya wajib, artinya dia niatin mandinya wajib biar bersih. Kan kalau hari-hari biasa, ya kan, jangan lupa ya, antara biasa selamatan. Kita baru bangun pulang, ya kan, begitu mau berangkat, aduh kayaknya gerah banget ini baru pulang, mandi dulu, berarti mandinya mandi sunnah, ya kan. Malam Jumat temu bini misalnya, atau semalam pengantin baru, yang pengantin baru mana ada, pengantin bau semua, ya kan, ketemu istrinya, ya kan, maka kemudian mandinya jadi wajib. Kita Jumatan, niatnya mandi wajib misalnya, itu udah bersih benar. Artinya kalau iman kita laksanakan dengan keyakinan yang sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mendatangkan imun. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Enggak usah kita risih, enggak usah kita ragu-ragu, nggak usah kita nggak nyaman. Sholat masih digaris-garisin, ya, yang merah. Ini kalau ada bocah pada main taplak ini, nah iya, tinggal ngelemparin aja. Ada yang gedean dikit dia pada main gampu di mari, kan begitu. Tapi memang beginilah kita harus mentaati Allah, Rasul, dan kesepakatan bersama. Bahwa kita sekarang sholatnya dengan physical distancing, ya jalanin. Nanti kalau udah selesai rapat silakan, mau rapat mau kagak, sholatnya tetap sah. Yang kita cari adalah kebenarannya, bukan pembenaran. Enggak ke Masjid Baitur Rahim, mengapa kagak sah sholatnya? Memang apa? Lo begitu renggang-renggang sholatnya.
Di situ nggak boleh, baru boleh, nggak boleh, baru boleh. Renggang, nggak sah tadi. Emang kalau yang sah bagaimana? Rapat, ya kan? Rapat baru sah. Mau rapat mau kagak, ya kan? Dulunya juga begitu rapat dia nggak ke Masjid Baitur Rahim. Mengapa begitu sekarang pada renggang yang Jakarta kagak sah? Artinya kalau sekedar rapat atau tidak itu bukan rukun. Bukan rukun sholat. Kalau rukun sholat ditinggal, sholatnya nggak sah. Kalau yang namanya rapat itu bukan rukun. Ini kita pakai masker nggak nih? Pakai, ya kan? Mengapa nggak sembahyang di masjid? Nggak sah sholatnya. Emang apa? Pada pakai masker. Sholatnya pada begini. Begini sholatnya sah nggak? Jangan ragu-ragu, sah apa kagak? Kagak ada suaranya ini. Kalau begini sah apa nggak? Begini nih. Begini. Kalau begini? Kalau begini? Kemarin viral tuh videonya, kan? Ditanya, ya bagaimana sholatnya? Enggak sah, sholat pakai masker. Kenapa? Hadis Tirmizi bahwa Rasul naha melarang orang yang sholat pakai. Kalau kita mau jujur, buka lagi kitab yang lain. Tadi guru kita bilang biasanya kitab. Saya tiap hari Sabtu kajiannya kitab di Masjid Al-Mujahidin. Di sini kagak dibilangin kitab, jadi saya nggak kabur kitab, maaf ya. Gitu. Kita buka misalnya kitab Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Daud. Di Daud ada bahwa Rasul memang Rasul melarang orang yuswali ketika sholat ya kan menutupi mukanya dengan biyadi, dengan tangannya begini. Nggak boleh. Meskipun sebelahnya habis makan pete. Sebelahnya makan pete. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Habis makan pete. Yang sebelahnya nggak boleh dia nutupin tangannya biadi lagi sholat, nggak boleh. Atau dengan yang lain aubi ghairihi, nggak boleh juga. Artinya kalau kita lagi sembahyang pakai tangan nggak boleh, yang lain. Apa yang lain? Ini yang lain bukan? Nggak boleh juga, ya kan? Kalau kondisinya adiyah, kondisinya seperti biasa, nggak ada apa-apa. Sepakat ulama, sholat kalau pakai penutup nggak boleh. Kenapa? Asma ketemu Rasul. Asma itu siapa? Anaknya Abu Bakar Siddiq. Asma itu siapa? Adiknya Sayyidatu Aisyah. Asma itu siapa? Anak daripada istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lagunya kemarin viral tuh Aisyah. Ya Aisyah itu Asma dibilangin sama Rasul. Ya Asma idza balagatil mahid. Ya Asma kalau idza balagatil mar'u anil mahid, ketika orang perempuan udah datang waktu haid, ya kan? Fala yura alaih, enggak boleh kelihatan illa hada wa hada, muka amai. Orang perempuan aja mukanya enggak boleh ketutup. Orang laki ditutup-tutupin. Berarti enggak boleh kalau kondisinya lagi biasa. Makanya buka kitabnya siapa? Al-Asbah wan Nazair, punyanya siapa? Ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Apa beliau bilang? Mahallunnya al-khalq, ibadah itu di sini. Dia mau ditutupin deh kagak kek, yang penting di sininya. Itu kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wan Nazair, wafat tahun 911 Hijriah. Lihat lagi guru kita, orang tua kita yang kuburannya ada di Ma'la, tetanggaan sama istri Rasul Khadijah binti Khuwailid. Guru kita yang melalang buana Asy-Syaikh Al-Imam Tanara Al-Bantani, atau yang kita kenal dengan Al-Imam Nawawi, orang Banten, Serang. Beliau punya kitab namanya Al-Minhaj.
bahwa beliau sampaikan orang kalau lagi sholat nggak boleh talamus. Talamus itu apa? Begini-begini, nggak boleh nutup-nutupin. Tadinya dia nggak nutupin, tapi di tengah nutup-nutupin. Kayak tadi, langsung binas, malikinas. Gue makan apaan sih ya? Gitu kan. Nggak boleh itu. Maka sepakat ulama, ya kan, disampaikan melalui Imam Nawawi bahwa yang begitu makruh litanzih. Ya, kalau nggak ada apa-apa kita nutup pakai masker segala macam, ini namanya makruh litanzih. Apa itu? Makruh yang kemudian menjaga kita, ya kan, bahwa jangan sampai melakukan itu tapi tidak sampai membatalkan sholat. Itu artinya pakai masker, ya kan, sholatnya sah apa enggak? Sah. Enggak pakai masker sah, ya kan. Cuman kemudian kalau kita ini di petukangan, kita di AMD enggak pernah nemuin, ya kan, lagi jalan, lagi sholat, lagi berkehidupan, tiba-tiba mata nggak kelihatan, ngelihat apa-apa nggak bisa, jarang. Paling begitu jalan keluar hujan, kalau hujan masih kelihatan ya. Kalau tempat lain begitu lagi jalan debu datang, namanya gubar, bus. Kita jarak pandang cuma 5 meter, tadinya bisa ngeliat nggak bisa ngeliat. Nah, orang-orang yang sholat ketika indal gubar, ketika datang debu, itu mustahab, sangat dianjurkan. Artinya biasa apa nggak biasa itu? Yang lagi ada debu biasa apa nggak biasa? Lagi nggak biasa, berarti kalau lagi nggak biasa mustahab, bagus, dianjurin dia pakai penutup, pakai masker. Ini kita suasananya lagi biasa apa lagi nggak biasa? Lagi nggak biasa, maka pakai masker mustahab. Dia nggak jadi makruh, kecuali udah aman bener, ya kan, aman bener lah, ya kan. Tempat kita, kampung kita dinyatakan kampung terbersih, teraman se-Jakarta misalnya. Udah tuh, berarti kita nggak perlu lagi begini-begini lagi. Bukan apa, kadang-kadang kita suka salah manggil. Begitu pakai beginian, dipanggil Ji, kita mau nyautnya bingung. Lu mukanya nggak kelihatan, siapa ya? Gitu kan. Akhirnya kita iya doangan. Tapi kalau mukanya kelihatan kan enak. Ya, mudah-mudahan kita segera diangkat dari segala macam bahaya dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Kenapa nggak sholat di Masjid Baitur Rahim? Nggak sah sholatnya. Emang apa? Orang pada pakai masker, hidungnya nggak nyampe tempat sujud. Kalau nggak nyampe tempat sujud, orang apa? Nggak sah sholatnya. Yang fardu wudu, yang fardu sholat, yang wajib sholat itu pertama niat, ya, kudu niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Imam Syafi'i ngajarin muqaranah itu apa? Bersamaan. Ini ada yang udah daftar haji apa belum? Yang udah daftar haji berangkatnya berapa tahun? 30 tahun ya. Itu berarti udah niat apa belum? Ya, udah niat. Tapi bukan niat, namanya azam, kemauan kuat. Niat juga. Cuman kalau kata Imam Syafi'i, kalau niat itu muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya, ibadahnya. Kapan itu? Ketika dia sampai di Madinah, kemudian berangkat kemana? Bir Ali. Di Bir Ali lah udah pakai pakaian ihram, kemudian dia bilang nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Aku niat umroh untuk haji karena Allah. Dimulai dari situ, itu namanya niat. Kita dari semalam udah niat salat subuh, betul? Apakah semalam kita niat ya usolli fardhu subuh? Kan enggak. Betul nggak? Kapan kita begitu? Tadi.
Makanya ada orang yang kemudian usolli fardhos subhi, ya kan? Boleh. Ada yang orang tiba-tiba Allahu Akbar, nggak pakai usolli lagi, boleh apa enggak? Boleh. Yang usolli fardhos subhi, ya kan, rakaatain terus, yang makmuman berarti makmum. Harus ada yang namanya apa? Qasad. Qasad itu tujuan salat apa? Salat subuh. Yang kedua ada ta'arud, dipaparin salat subuh berapa rakaat? Rakaataini, ya 2 rakaat. Harus kemudian ditakyin, ditegesin makmuman apa imaman. Kalau imam berarti imaman, yang belakang berarti makmuman. Baru kemudian lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu Imam Syafi'i. Yang lainnya begitu doang, Allahu Akbar. Hanafi, Maliki, Hambali itu niatnya duf'atan, sesaat sebelum takbiratul ihram. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ya kan? Ada yang sampai nyikut orang, orang disikut. Ada yang anu banget, ya kan? Khusyuk banget sampai tangannya Allah, semuanya ngangkat. Yang begini Allahu Akbar enggak ada riwayatnya. Yang tadi nyikut orang Allah, kita kadang-kadang ujug deh, dengan dia belum tahu gue gibeng gitu kan. Itu kagak ada riwayatnya. Yang benar yang mana? Yang tadi yang 2. Yang Allahu Akbar. Karena Rasul, sesungguhnya Rasul idza kabara, ketika dia takbiratul ihram, yuhadi baina udhunaihi, dia takbirnya sejajar sama telinga satu. Yang kedua, wa yuhadi baina kaffaihi, sejajar sama bahu 2. Makanya orang perempuan suka begini. Ya, kenapa? Lebih aman. Kalau dia begini, takutnya kena kipas angin. Mau kenanya, nggak jadi sembahyang dia. Begitu Allah, wus. Jadi cuma 2, begini sama begini. Yang begini nggak ada. Ya, begitu naruh tangannya Allahu Akbar, kita mah biasanya begini Syafi'i. Ma baina surrati was sadri, antara dada sama pusar, tengah-tengah. Tiba-tiba ada orang salat begini di bawah pusar. Apa kata dia? Nah, orang kondor. Apa kondor di bawah pusar? Ya kan? Ada yang begini, ya kan? Di sini. Ya kan? Ngapa dia ampeng kali dia ampeng? Nah, orang katanya ampeng gitu. Ada yang takbir begitu kemudian tangannya ngampleh aja. Nah, ini di videoin. Syiah lagi sembahyang di Baitur Rahim, katanya. Syiah lagi sembahyang di Baitur Rahim. Karena kita memang belum tahu, belum banyak belajar. Di sana ada 6 riwayat. Yang pertama, ma baina surrati wasadri, kita orang Imam Syafi'i pakai di sini. Antara pusar sama dada 1, itu Imam Syafi'i. Yang kedua, ala surrati, di atas pusar, itu Imam Maliki. Yang di bawah pusar yang tadi kita bilang kondor, itu Imam Hanafi. Ya kan? Ada lagi pas di dada sini, ya kan? Ini mim ba'di qauli Syafi'i. Ada sebagian Syafi'i begini. Kenapa? Biar lebih khusyuk. Ada yang di sini. Ya, ini sifatus salatun Nabi, sifat-sifat salat Nabi. Siapa? Syekh Nasruddin Al-Albani. Yang ke-6 ada yang begini, ya, yang ngampleh tadi, yang katanya Syiah tadi, itu bukan Syiah, ya, ini Maliki. Maka ada 6. Alhamdulillah, datang lagi, ya, dibilang 6 datang dia. Jadi kalau kita belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita belajar, jadi bukannya ampek, bukan. Itu sifat salat Nabi yang digambarkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Naruh tangan di sedekap, Allahu Akbar, kita biasa begini, ya kan? Tangannya di sini. Boleh nggak begini? Boleh.
ya kan? Datang lagi, alhamdulillah. Ini lama-lama meja penuh ini. Ya, itu Ustaz lagi dagang apa katanya begitu. Pokoknya kita kalau udah kemari mah berkah banget, berkah. Udah jangan pakai takut ke Masjid Baitur Rahim, mengapa? Ya, saya bukan di sini doang ngomong di mana aja si Masjid Muhajirin, saya bilang Mujahidin tuh. Jangan takut. Iman kita pakai, iman lahir imun. Orang kita Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, mau ngapain kita? Alhamdulillah. Anak muda sholatnya begini, Allahu Akbar. Begini dia. Siapa kagak begini nih? Ada riwayatnya apa enggak? Enggak ada. Begini aja. Mau dirinya begini-begini. Ini bocah mau ngapain? Mau sholat apa mau fotografer sih? Cuman 3. Yang pertama alal wasgi, ya. Ini gelang tangan nih. Ketemu sama gelangnya sama tangan, alal wasgi. Ketemu, pegang. 1. Yang kedua alal yadaini, di tangan kita pergelangan, di atas pergelangan tapi di lengan kita pegang begini. 2. Ya, digenggam. 1 digenggam, kedua digenggam, yang ketiga enggak digenggam, taruh doangan. 3 doang. 1, 2, 3. Enggak ada yang begini. Ini namanya kedinginan dia. Makanya kita beribadah kudu dengan akal kita, hati sama akal. Semua yang dianjurin protokol kesehatan, pakai masker, kita udah lebih maju dari itu. Cuma datang lagi. Kita udah lebih maju, insya Allah. Ya. Maka kemudian insya Allah kalau kita buka lagi, ya, yang mengukur tanah mau bangun rumah, ya kan? Itu kan ada hadisnya. Kalau kita mau buang air hajat, min kubulin au duburin, dari depan mau dari belakang, ya. Jangan kemudian pala tatabadaru, ya. Jangan kemudian menghadap atau ngebelakangin kiblat. Tapi apa? Ya kan? Tapi menghadaplah kemana? Ke barat. Barat mana barat? Sono kan? Coba hadisnya coba kita lihat. Kita kalau mau buang air kecil, min dubulin au kubulin, enggak boleh ngebelakangin kiblat, enggak boleh ngadep kiblat. Tapi perintahnya maka hadapkanlah wajahmu ke barat. Lah ke sono dong berarti. Iya, artinya masih sama-sama juga. Kira-kira begitu. Kadang-kadang kalau kita pikirin, kita nggak boleh ngadep kiblat, tapi nggak boleh ngebelakangin atau ngadepin. Tapi hadapkanlah wajahmu kepada barat. Ini kalau kita maknanya agak ribet. Sama-sama ke sono, meskipun kita lagi miring dikit, tapi madap-madap sono juga. Ya kan? Ternyata hadis ini turunnya di mana? Di sono, di Madinah. Konteksnya di Madinah. Kalau di Madinah, kalau kita ngadap ke barat, bukan ke kiblat. Nah, artinya di sini perlu kita protokol kesehatan laksanain. Tapi sebetulnya kita udah lebih dulu diajarin 14 abad yang lalu cuci tangan, protokol kesehatan. Jaga jarak begini namanya social distancing, physical distancing. Sejak dulu kita dibilangin kalau ada wabah jangan kemana-mana, udah di situ aja. Ya kan, ngapain jaga jarak untuk kemudian sama-sama kita mengetahui siapa yang kemudian lebih untuk kemudian diperhatikan. Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukanlah golonganku mereka yang tidak peduli dengan urusan orang muslim. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita. Ayo dengan iman itu insya Allah, ya kan, baca Quran kita terusin, jangan takut baca Quran. Baca Quran radikal, buatlah baca Quran radikal. Yang hafal Quran radikal, kagak ada nasnya. Yang ada itu nasnya baca Quran, al-mahiru minal Quran, yang
pinter baca Quran, lancar baca Quran. Ma'asirajil bararah, dia dibangkitkan bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran, dan yang baca Quran wa yatataqa, dan bacanya terbata-bata, enggak lancar, lahu ajron, dia punya 2 pahala. Yang pertama ajrun inda qiraatihi, pahala ketika dia baca. Yang kedua ajrun inda istiqamatihi, istiqomah dia baca Quran, mau baca Quran, pahalanya 2 meskipun salah-salah mulu. Kita diajarin iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, baca Quran nanti dia jadi syafaat buat kita di mana? Di hari kiamat. Baca Quran, kenapa Quran? Da'un likulli da'in wa saqam, itu adalah obat dari segala obat. Ya, itu artinya ayo yang penting iman kita laksanain. Begitu tambah keyakinan, insya Allah datang yang namanya imunitas, kesehatan psikologis kita enak. Ya, otak kita enggak disuruh untuk mikir yang jelek-jelek. Tadi asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kita enggak demen sama yang kita kagak demen, tapi dia baik buat kita. Sebaliknya, asa antuhibu syai'an, ada lagi yang kita senang tapi dia syarul lakum, dia enggak baik buat kita. Mudah-mudahan yang enggak baik buat kita jadi manfaat ke depan. Amin ya rabbal alamin. Covid, corona, begini keadaannya, kita insya Allah nanti kita nunggu hikmah-hikmah yang diberikan kepada kita. Kita tambah sehat, panjang umur, dan masih ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat, mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana ya Allah wa haqqiq amalana ya Allah wa taqabbal salatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal duru'ana wa taqabbal kullu bima fihi min amalina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullu ajiluhu wa ajiluhu wa na'udzubika minasy syarri kullu ajiluhu wa ajiluhu. Ya Allah, jauhkan kami dari segala yang tidak kami membuat nyaman untuk beribadah ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, Engkaulah yang mengetahui segala yang tersirat ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.